Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 11 September adalah Santo Yohanes Gabriel Perboire. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Yohanes Gabriel Perboire adalah seorang imam dan misionaris Prancis di Kongregasi Vincentian. Ia berkarya di daratan Cina dan menjadi martir pada tanggal 11 September di kota Auchang-Fou, Cina. Awal kehidupan dan panggilan menjadi imam. Santo Yohanes Gabriel Perboire dilahirkan di Le Peuch yang sekarang di sekitar kota Montgesty, Lot, Prancis sebagai anak pertama dari 8 bersaudara, buah hati pasangan Pierre Perboire dan Maria Rigal. 8 bersaudara ini kelak 3 orang diantaranya menjadi imam dari Kongregasi Vincentian, 2 orang masuk biara Suster Putri Kasih, 1 orang Suster Karmelit, dan 2 orang lainnya menikah dan menjalani panggilan hidup sebagai awam Katolik. Awal panggilan Yohanes Gabriel sebagai seorang imam dan misionaris terjadi secara tidak sengaja. Semula sebagai seorang kakak, ia hanya mengantar adiknya Louis ke seminari Montauban pada bulan Desember tahun 1818. Kebetulan rektor seminari yang adalah pamannya sendiri, Yakobus Perboire CM, meminta agar Yohanes Gabriel tidak pulang dan menjaga adiknya yang masih kecil di seminari. Begitulah, hidup dalam seminari membuat Yohanes Gabriel akhirnya menemukan panggilannya sendiri. Ia tetap tinggal di seminari sampai akhirnya ditabiskan menjadi imam. Kelak adiknya Louis Perboire juga menjadi imam dan mendahuluinya berangkat ke tanah misi di Cina, namun ia meninggal dalam perjalanan di sekitar Laut Jawa. Sebagai anak pertama, Yohanes Gabriel Perboire diharapkan ayahnya untuk menggantikannya bekerja di ladang. Dari seminari ia menulis surat kepada ayahnya demikian. Aku mulai belajar bahasa Latin, tetapi aku bersedia berhenti jika ayah mengkehendaki. Aku mengerti kebutuhan dan rencana ayah. Bagiku tidak sulit belajar. Satu-satunya yang membuatku susah ialah bahwa aku sekarang tidak bisa membantu ayah. Tetapi jika panggilan Tuhan memang merencanakan aku menjadi imamnya, aku tidak bisa menolak panggilannya. Imam yang sakit-sakitan. Yohanes Gabriel Perboire ditabiskan menjadi imam pada tanggal 23 September tahun 1825 di Kapel Suster Putri Kasih oleh Monsignor Dubourg, Uskup Diosis Montauban, Prancis. Sebagai seorang imam, Yohanes Gabriel terbilang memiliki kesehatan yang kurang bagus dan sering sakit-sakitan. Tetapi semangatnya untuk berkarya di tanah misi Cina luar biasa berkobar-kobar. Tak lama kemudian, Yohanes Gabriel dikirim ke seminari Saint Flour untuk mengejar teologi dan dogma. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai rektor seminari rendah di Saint Flour. Kesuksesannya membuat atasannya memberikan tanggung jawab baru sebagai wakil pemimpin novisiat Vincentian di Paris pada tahun 1832, lalu menjadi direktur novisiat. Ia memegang jabatan ini sampai keberangkatannya sebagai misionaris ke Cina pada tahun 1835. Adiknya Louis Perboire CM sudah berangkat terlebih dahulu ke tanah misi Cina, namun tak pernah sampai menjejakkan kakinya di daratan Cina. Louis meninggal dalam perjalanan di sekitar Laut Jawa. Yohanes Gabriel sangat sedih menerima kabar kematian adiknya. Kelak, ketika ia sendiri akhirnya jadi berangkat, ia selalu mengingat adiknya dan menyebutnya sebagai bintang di surga yang menerangi perjalanannya pada waktu malam di tengah laut. Singgah di Surabaya. Perjalanan misioner Yohanes Gabriel dari Prancis ke Cina menghabiskan waktu kurang lebih 6 bulan. Ia menumpang kapal Royal George yang singgah di Batavia, Jakarta, kemudian berlabuh di Surabaya selama 1 bulan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Makau, pintu gerbang ke Cina daratan. Cerita Romo Yohanes Gabriel Perboire CM tentang Batavia dan Surabaya dapat disimak dalam suratnya kepada pamannya Yakobus Perboire CM. Tanggal 23 Juni tahun 1835 kami memasuki Selat Sunda. Apa yang kami rasakan sukar untuk dilukiskan. Di sana kami melihat pulau-pulau dengan pepohonan yang buahnya harum dan manis, serta dapat diraih dengan tangan begitu saja. Sejak 14 Juli kami berada di Surabaya dan tidak akan berangkat sebelum 10 Agustus tahun 1835. Kami berusaha sabar dan menikmati waktu. Di seluruh Jawa, maksudnya mungkin di Surabaya, hanya ada 4 pastor yang semuanya berkebangsaan Belanda. Di kepulauan yang lain tidak ada sama sekali. 3 minggu kami mampir di Surabaya.
Perhentian ini merupakan anugerah liburan bagi kami yang kelelahan karena perjalanan yang begitu lama. Itu merupakan sebuah liburan yang menyenangkan. Panas terik udara Jawa Timur yang membakar terkurangi oleh kesejukan angin yang ditiupkan oleh gunung-gunung yang berdekatan di sana. Sekali atau 2 kali seminggu kami pergi ke kota untuk mengorbankan misa di gereja dekat Jalan Kepanjen, Surabaya. Kadang-kadang kami berjalan-jalan di pantai Jawa dan Madura. Tanggal 7 Agustus kami berangkat dari Surabaya menuju Makau untuk ke Cina, yang menjadi dambaan dan idaman hati saya. Dari kisah Pater Yohanes Gabriel Perboire diketahui bahwa tahun 1835 sudah terdapat gereja Katolik di Surabaya atau Jawa Timur yang terletak di depan lapangan yang disebut Comedie Plain atau lapangan komedi. Gereja tersebut kini sudah tidak ada lagi. Konon terbakar dan dibangun sebagai gantinya gereja yang kini disebut Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria di Jalan Kepanjen. Misionaris di Cina. Romo Yohanes Gabriel Perboire CM tinggal di Makau sampai akhir Februari tahun 1836. Sesudah itu ia melakukan perjalanan laut maupun darat yang sangat panjang. Romo Yohanes Gabriel menyusuri perjalanan lewat laut sejauh 900 km sampai ke Fukien. Dari sana berjalan lagi lewat jalan darat lebih dari 1.300 km lewat Jiangxi sampai ke Hubei dan akhirnya di Honan. Semangat misionaris Vincentian ini memang luar biasa. Perjalanan yang demikian lama dan jauh, dengan pengalaman dan perjumpaan yang melelahkan, kesulitan, peluh keringat, semua terasa tidak berarti apa-apa. 5 bulan pertama berkarya di pedalaman Cina dijalaninya dengan melakukan banyak kunjungan ke komunitas-komunitas Kristiani di sana. Umat Kristiani belum begitu banyak, tetapi menurut laporan jumlahnya kira-kira hanya 1.500-an umat yang tersebar di mana-mana. Untuk mengunjungi umat sejumlah itu, Romo Yohanes Gabriel Perboire harus melakukan perjalanan lebih dari 1.200 km, jarak yang hampir sama jauhnya dengan keliling Prancis asal negaranya. Setelah misi di Honan, ia dipindah tugaskan ke Hubei, sebuah daerah pegunungan yang cukup berat medannya. Dalam 1-2 suratnya, Romo Yohanes Gabriel Perboire bercerita bahwa banyak gerejanya yang sangat kotor, beratap jerami dan kursi-kursi yang jelek dan kotor. Romo Yohanes Gabriel Perboire menjadi martir. Penganiayaan dan penangkapan yang dilakukan oleh raja lokal memaksa umat Kristiani bersembunyi. Pada masa itu, Yohanes Gabriel terpaksa melayani umat dengan cara menyamar dan sembunyi-sembunyi. Namun ia dihianati oleh seorang muridnya yang memberitahukan keberadaannya dengan upah 30 ons perak. Pagi itu sang murid berjalan bagaikan Yudas Iskariot mengantar para serdadu menangkap Yohanes Gabriel. Sang misionaris kemudian ditahan dan mengalami penyiksaan yang mengerikan. Ia ditelanjangi, dirantai, diseret, disesa, ditusuk dengan besi panas, dicambuki dan akhirnya disalib dengan tubuh terkulai karena lehernya dijerat dengan tali. Martir Kristus ini wafat tercekik di kayu salib pada tanggal 11 September tahun 1840. Yohanes Gabriel Perboire CM sebenarnya belum berbuat banyak sebagai misionaris. Kurang lebih 5 tahun ia berkarya di Cina. Konon 2 tahun dipergunakannya untuk belajar bahasa Cina. 2 tahun untuk melakukan perjalanan panjang dan melelahkan. Dan di tahun terakhir ia menjalani penyiksaan dan penganiayaan yang mengerikan sampai wafatnya. Pada tahun 1889 ia dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1996.